Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini jawaban orang yang sudah berbuka puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Raudhatul Jannah ini. Masya Allah, ini adalah taman surga insya Allah ya ibu-ibu ya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bu. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Ini Masya Allah ya. Saya nggak bisa ngomong kayak kangen banget gitu sama ibu-ibu. Pengen peluk satu-satu sebenarnya. Masya Allah. Kangen sama Bu Gandhi sebelah rumah nempel tembok ya. Kangen Bu Mia, kangen Bu Irdam, kangen ibu-ibu semuanya. Ya, Masya Allah. Ada Bu Madira di sini? Oh nggak hadir, nitip salam ya tehnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, bersyukur sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim lagi. Allah masih kasih kesempatan lagi kita untuk taklim, untuk Masya Allah beribadah, menambah bekal akhirat kita. Masya Allah. Ya Allah, sebelumnya tentu saja saya sampaikan terima kasih kepada Bu Mia, Bu Dian, dan ibu-ibu pengurus. Ini saya juga sampaikan selamat ya atas amanah yang Allah berikan menjadi pengurus Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Ini adalah amanah yang sebuah kesempatan ya buat beramal soleh, Masya Allah. Apalagi ini mendekati Ramadan, Insya Allah 44 atau 43 hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya Allah, semoga kita disampaikan umur kita di bulan Ramadan dan bisa menjalani ibadah Ramadan itu dengan kualitas yang terbaik di sepanjang usia kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar ibu-ibu semuanya? Saya sampai belum nanya kabar ya. Alhamdulillah, sehat ya ibu-ibu ya, Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, malam ini kita akan bersama-sama. Meskipun di sini nih ibu-ibu mungkin juga ada yang usianya mungkin sudah senior ya. Tapi nggak ada salahnya ya Bunda, kita bahas lagi samara ya, sakinah mawaddah warahmah. Mungkin nanti ilmu ini akan berguna untuk mungkin adik kita, anak kita, ponakan kita gitu ya, menantu kita gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa kita tularkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi insya Allah malam ini kita akan bahas sebuah tema yang akhir-akhir ini itu memang benar-benar kita itu apa ya, kayak dihadapkan pada situasi yang tantangan yang luar biasa ya, terutama untuk generasi di seusia anak-anak kita ya, generasi milenial, di mana godaan berumah tangga itu luar biasa, Masya Allah. Nah ini ibu-ibu saya yakin yang sudah berpengalaman ya, nanti ya bisa meluruskan apabila saya ada kesalahan ya, Masya Allah. Baik, saya langsung ini saya ingin tanya dulu, di antara ibu-ibu ini ada yang mengikuti serial layangan khusus? Atau pernah dengar serial layangan khusus? Siapa yang sudah pernah melihat atau mendengar serial layangan khusus? Oh, alhamdulillah ada yang angkat tangan. Alhamdulillah ada yang angkat tangan ya. Tegania juga ya. Alhamdulillah, iya. Ternyata kalau saya belum pernah lihat ya secara utuh, tapi mengikuti betapa serial ini viral ya. Dan yang sangat-sangat viral itu adalah apa namanya, Kapadokia ya. Makanya tadi saya pakai gambarnya, ini adalah Kapadokia. Ini ada di Turki ya Bunda. Ada di sana, ada balon udaranya gitu ya. Ya Allah, ini gambarnya si Atta Halilintar sama ini ya, siapa namanya, Aurel ya. Tapi bukan berarti saya mengidolakan mereka ya. Masya Allah.
Ya, jadi di antara ibu-ibu mungkin atau mungkin anak-anak kita ya, ini lagi ngetren soalnya ya, layangan putus ini bahkan menuai protes dari kalangan suami, para suami ya. Itu dihentikan saja itu serial layangan putus, ini bahaya ini. Para istri malah mempertanyakan kesetiaan suami masing-masing gitu ya. Setelah melihat layangan putus itu malah pada baper gitu, dan kemudian malah berpikir gitu ya, wah jangan-jangan suamiku juga begitu ya, kayak Aris gitu. Membelikan perempuan lainnya itu ya, istilahnya ya, perempuan lain itu apa sih? Ya ada yang bilang pelakor lah ya, apalah gitu lah ya. Itu penthouse seharga 5 miliar gitu, dan kemudian mengajak jalan-jalan ke Kapadokia gitu. Padahal itu adalah impiannya si Kinan. It's my dream, not her, katanya gitu. Begitu ya serialnya itu, terkenalnya begitu. Masya Allah. Nah ini betapa ya tantangan untuk menjadi rumah tangga kita itu samara itu luar biasa. Kalau ibu-ibu sekarang ini mengikuti sosial media ya, apa Bu yang diikutin? Selain WhatsApp, Facebook, apalagi? Instagram, apalagi? TikTok, ya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita sudah buka TikTok, saya pernah Bunda, ya, pingin tahu gitu, kata teman-teman ya, cobalah lihat TikTok gitu. Ya Allah, saya download ya istilahnya ya. Di install gitu di HP, kemudian saya buka sekali, Masya Allah, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Langsung saya uninstall lagi. Wes iki ngarai maksiat ini, ngarai ngentekno hafalan ini. Hafalan Quran langsung hilang berapa persen. Masya Allah ya. Kalau Instagram masih mending lah ya, masih banyak yang bagus. Tapi TikTok itu luar biasa, sulit sekali untuk. Dan sekarang para muslimah itu tidak malu lagi meskipun memakai jilbab itu joget-joget gitu ya. Belum lagi dengan aurat yang sangat-sangat ya tidak memenuhi syarat ya untuk dibilang syar'i. Belum lagi joget, belum lagi Masya Allah, udah nggak ada malu lagi rasanya seperti itu. Malu itu rasanya barang yang sangat mewah sekarang ini. Bagi seorang muslimah, malu itu adalah barang yang sangat mewah saat ini. Nah Masya Allah, maka itu saya hari ini mengambil tema ini bunda-bunda. Alhamdulillah. Kita ingat ya, ada 4 kondisi suami istri di mana nanti setelah meninggal itu kita akan berada di alam akhirat, itu kondisinya seperti apa. Yang pertama, ini yang terburuk ya, suaminya ada di neraka, istrinya juga pesan tempat di neraka. Ini naudzubillah min dzalik ya bunda ya. Insyaallah kita nggak kepingin ya yang seperti ini ya, suami di neraka, istri di neraka. Contohnya siapa ini bunda? Abu Lahab barangkali ya, Abu Jahal barangkali ya, kalau zaman-zaman dulu. Yang sekarang nggak bisa ngecas lah ya, nggak tahu siapa. Yang jelas kalau yang Abu Lahab sama Abu Jahal itu insya Allah sudah jelas, karena itu dinas oleh Rasulullah. Berikutnya kondisi yang lebih baik, suaminya di surga, istrinya di neraka. Ini masih lebih baik, salah satu masuk surga. Siapa ini bunda contohnya? Nabi Nuh, lalu siapa lagi? Nabi Lut. Ya, Nabi Nuh, Nabi Lut ini yang sudah jelas-jelas gitu ya, sudah jelas-jelas dinas dalam Al-Quran ya, itu adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Suaminya di surga, tapi istrinya di neraka. Nah, berikutnya adalah suaminya di neraka. Iya, Fir'aun itu sudah jelas, istrinya di surga, tapi suaminya di neraka. Fir'aun, ya, istrinya Asiyah ya. Itu insya Allah sudah jelas-jelas surat At-Tahrim ayat berapa ya itu ya, 10 ya kalau nggak salah, di agak-agak akhir gitu. Itu bahkan dibangunkan istana di surganya Allah, Masya Allah ya, walaupun suaminya di neraka. Dan tentu saja kita menginginkan keluarga kita ini seperti keluarga yang pertama ini, yang saya sebut terakhir ini, yaitu suaminya di surga, istri juga di surga. Masya Allah ya. Alangkah senangnya kalau suami istri ini bisa bereuni di surganya Allah. Masya Allah. Siapa yang kepingin yang menjadi yang keempat ini boleh angkat tangan. Yang nggak angkat tangan bagaimana? Angkat tangan yang tinggi bunda, ini doa bunda. Masya Allah, angkat tangan yang tinggi ya, Masya Allah ya. Pingin ya Allah, pingin ya Allah, pingin ya Allah ya. Di dunia
bersama, di akhirat bersama, dan tempatnya bukan di neraka tapi di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah, sekarang bagaimana ini supaya bisa samara di dunia wal akhirah? Di dunianya samara, di akhirat juga samara. Ini mohon maaf para bunda yang non sewu ya, mungkin sudah tidak bersama bapak lagi sekarang. Kita kirimkan Al-Fatihah ya kepada para suami dari bunda-bunda yang sudah mendahului kita gitu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau juga ditempatkan di tempat yang terbaik yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ini juga rajin sholat gitu ya, jamaah masjid, insyaallah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tinggal kita ini yang belum tahu. Nah, kita ini karena Rasulullah pernah berpesan gini. Ada orang yang dalam seumur hidupnya itu mengerjakan amalan ahlul jannah, ahli surga, tapi di akhir hidupnya ternyata su'ul khatimah. Kalau su'ul khatimah, masya Allah, kita nggak tahu tempatnya nanti gimana ya. Tapi kalau husnul khatimah baru insya Allah, karena amalan itu dilihat di akhirnya. Amalan itu dilihat di akhirnya. Maka dari itu insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk yang istiqomah ya bunda ya. Istiqomah mencari ilmu ya. Majelis taklim seperti ini, masya Allah, ini adalah satu majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat. Dan mungkin di antara bunda-bunda ini yang agak berjauhan ya duduknya ini juga di antara bunda-bunda ini ada malaikat-malaikat yang juga hadir mendoakan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan dari berumah tangga itu sebenarnya apa sih gitu ya? Ya tentunya sebagian orang ada yang ingin menyempurnakan ad-din ya. Karena dengan menikah itu, dengan berumah tangga itu sudah separuh agama sudah didapat gitu ya. Atau menjalankan sunnah Rasul, atau memperoleh keturunan yang soleh-solihah ya. Kepinginnya seperti itu. Atau ingin memperluas silaturahim ya. Atau ingin mendapatkan kebahagiaan hidup. So kalau bersama dengan sendirian itu tentu beda ya. Tentu beda. Kalau hidup berumah tangga itu insya Allah ya, kalau samara maka bahagia gitu, bahagia. Nah ini samara itu berasal dari mana? Ternyata setelah dirunut-runut itu berasal dari surat Ar-Rum ayat 31. Ini bunda-bunda bawa Al-Quran ya. Boleh dibuka surat Ar-Rum ayat 21 bunda. Atau langsung aja ya, bercepet ya, nggak usah dibacakan ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah adalah Dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ini tentu ayat ini berarti berbicara kepada laki-laki ya. Jadi istri itu diciptakan dari jenisnya sendiri, itu artinya dari sesama manusia ya, bukan dengan binatang atau bukan dengan yang lainnya gitu. Dan ternyata ini Allah juga sampaikan bahwa untuk kamu sakinah. Di sini diterjemahkan cenderung di Depak itu ya, terjemahan Depak itu cenderung sakinah. Ya, dan merasa tentram kepadanya, cenderung dan tentram ini sakinah, dan dijadikan di antara kalian rasa kasih sayang, mawaddah, kasih, rahmah itu sayang. Padahal sebenarnya nanti maknanya tidak seperti itu, tidak. Dan sungguh ya, inna fi dzalika, sungguh yang demikian itu adalah benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah atau kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya kalau dipikir-pikir ya, kita sekarang mikir nih, kok bisa ya saya itu ketemu dengan suami itu gitu ya, saya gitu ya, kok bisa ya gitu ya. Ya kadang-kadang ada yang dapat tetangga sendiri, ada yang teman SMA, ada yang nggak tahu berjauhan, tahu-tahu ketemu gitu ya di kampus atau ketemu di masjid gitu. Terus kemudian menjadi jodoh itu kan, ya Allah kok bisa ya itu. Terus kemudian setelah dua orang yang berbeda ini dari keluarga yang berbeda ini bisa bersatu dalam sebuah rumah tangga. Kemudian bisa punya anak, punya keturunan, itu kekuasaan Allah luar biasa. Kalau kita pikir-pikir, ya kan? Kalau dipikir lah, kalau nggak dipikir ya enggak. Kok bisa ya
kayak gitu ya. Masya Allah. Terus lanjut. Nah, sekarang kita maknai lagi gimana sih sebenarnya makna sakinah, mawaddah, warahmah itu. Sakinah itu tadi diterjemahkan apa? Tentram dan cenderung ya. Tentram dan cenderung. Padahal sebenarnya makna yang sesungguhnya itu dari kata sakinah itu adalah tenang ya. Kondisi tenang di mana setelah ribut. Ya, misalnya nih, Bunda, ada angin gebes ya, gebes angin, pohon itu kan pasti bergoyang-goyang ya. Kalau kena angin itu kan bergoyang-goyang, dia berputar-putar. Kemudian dia kembali menuju ke kondisi yang tenang. Nah, kondisi yang tenang itu namanya sakinah. Berarti dalam rumah tangga itu wajar, ada ribut-ribut itu wajar. Yang penting kemudian bisa tenang lagi. Yang penting itu bisa tenang lagi, itu namanya sakinah. Nah, gitu ya. Jadi enggak emosinya itu enggak terus-menerus gitu. Ada tenangnya. Nah, bagaimana tuh nanti supaya sakinah gitu. Lalu mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah cinta, tapi cintanya itu sifatnya adalah cinta yang nafsu, birahi. Ada enggak seperti itu Bunda dalam rumah tangga? Ya ada lah, ya kan? Waktu pertama kali menikah kita kan waduh kayak dunia milik berdua ya. Seperti itu ya, kayak yang lain tuh in the cost gitu. Nah, itu mawaddah namanya. Ya, cinta ya. Cinta yang sifatnya itu physically, tertarik karena gantengnya, tertarik karena cantiknya, tertarik karena kayanya, keturunannya dan sebagainya. Itu mawaddah. Cinta karena birahi. Karena kemolekannya, karena atletisnya. Kalau perempuan suka laki-laki atletis. Nah, itu mawaddah. Ya. Oke, belum lagi nanti di kamar lah gitu. Itu mawaddah, Bunda. Nah, rahmah itu tadi diterjemahkan sebagai sayang. Padahal rahmah itu adalah cinta atau kasih sayang yang tanpa syarat. Tanpa syarat. Kalau Bunda sudah berkeluarga lama, kemudian bisa dengan suami itu nggak pakai marah, bisa saling pengertian, bisa ya Allah enak gitu. Nah, itu rahmah namanya. Nggak kontraktual. Kalau dikasih uang belanja banyak, dikasih bonus, diberikan hadiah, baru sayang. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tak tendang. Bukan begitu. Ya, rahmah itu tanpa syarat. Seperti apa? Seperti rahim seorang ibu, seorang bunda. Nggak ada seorang bunda hamil itu ada kontrak sama anaknya. Nah, kamu nanti kalau besar, ya sekarang kamu tak gembol kemana-mana gitu ya. Tapi nanti kalau kamu besar, kamu ingat loh ya, ingat balas jasa mama. Nggak ada seperti itu. Seperti matahari pagi yang selalu bersinar setiap hari, setiap pagi, menyinari bumi. Makhluk yang ada di bumi ini terima kasih apa tidak sama si matahari. Matahari itu tetap bersinar, itu rahmah namanya. Cinta tanpa syarat, itu rahmah. Nah, kalau rumah tangga sudah bisa sakinah, mawaddah, rahmah, Masya Allah. Surga, baiti jannati beneran. Nah, yuk kita introspeksi diri nih yang masih diberi amanah menjadi seorang istri. Keluarga kita ini gimana ya? Udah sakinah, mawaddah, warahmah atau belum ya? Suami kita udah ngerasa belum gitu, bisa tenang gitu ya. Ada cinta yang terus membara, ada cinta yang tanpa syarat gitu. Pernah nggak Bunda bertanya kepada suami masing-masing, Bapak, keluarga kita ini udah samara belum ya? Aku ini sudah jadi istri yang salihah atau belum ya? Pernah Bunda tanya begitu Bunda? Sudah pernah Bunda? Belum? Ada yang sudah, boleh angkat tangan, jawabnya gimana? Alhamdulillah, kalau saya sudah ya, saya tanya sama suami saya. Karena jangan-jangan gitu, saya ini belum salihah. Ya memang beliau itu bilangnya ya ada lah yang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi saya bertanya lagi, kalau ya sebenarnya gini, kita kan nggak tahu nih umur gitu ya. Umur kita siapa yang duluan tuh kita nggak tahu kan. Bapak dulu atau aku dulu, gitu saya bilangnya. Ya kan? Ridho nggak sama aku? Gitu. Tanyanya begitu. Kalau sudah ridho, aku ridho sama kamu. Alhamdulillah, insya Allah kapanpun udah siap, insya Allah gitu. Ya Bunda ya, itu ya Bunda ya. Nah nanti boleh tanya ya Bunda ya. Alhamdulillah ya. Tentulah kita itu pingin ya. Kita semua pingin samara bersama itu sampai jannah insya Allah ya. Semua ini ada cita-cita kita insya Allah. Namun ya rumah tangga itu ada saja masalah ya.
Dan ini menurut hasil penelitian, masalah klasik rumah tangga itu yang pertama adalah ketimpangan iman dan takwa antara suami istri, ya, nggak sama, soleh-solehannya itu nggak selevel gitu ya. Nah itu biasa menjadi masalah, ya. Kemudian yang kedua masalah finansial, ini tentu ini banyak sekali yang mengalami dan ini menjadi sebab dari perceraian yang banyak, ya. Yang berikutnya adalah perbedaan budaya dan kebiasaan. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan gaya pengasuhan, ada masalah di keintiman dan kepuasan seksual, ini juga bisa menjadi masalah, dan penyakit fisik dan mental. Ini masalah klasik, ya. Banyak rumah tangga yang kemudian ternyata mengajukan gugatan ke pengadilan gitu ya, karena masalah ini salah satu atau salah dua atau salah tiga gitu. Dan ini memang hasil survei ya, bukan survei, ini fakta, Di Pengadilan Agama itu di tahun 2020 tercatat angka perceraian 291.677 dan itu sebagian besar adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, ya. Kemudian berikutnya ranking keduanya adalah masalah ekonomi, yang ketiganya salah satu meninggalkan pihak lainnya, berarti katut yang lainnya gitu ya. Meninggalkan ternyata katut yang lain gitu ya. Ada seseorang, ya, yang ada di luar sana dan kemudian ya udahlah ikutlah gitu ya. Dan masalah KDRT, tapi sebenarnya ujung-ujungnya memang adalah masalah perselisihan, ya, pertengkaran. Masalah ekonomi itu juga akhirnya juga ujung-ujungnya banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran gitu. Ujung-ujungnya memang seperti itu. Nah, padahal kita itu kalau sudah menyatakan niat akad gitu ya dalam satu keluarga, maka sebenarnya kita itu mendapat amanah untuk insya Allah bersama-sama berusaha kembali ke jalannya Allah dan kemudian berusaha bersama-sama untuk menjauh dari api neraka. Ya, ayatnya di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Masya Allah. Mana ya Bunda bisa dibayangkan bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia nanti ada yang jadi bahan bakar neraka. Yang seperti apa itu? Ya. Lalu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang bersama-sama selalu ingin ke janahnya Allah, saling mengingatkan dan menjauh dari api neraka. Termasuk menjaga anak-anak kita, keturunan kita. Jangan cuma berdua saja, tapi sekaligus zuriat kita, anak keturunan kita itu mudah-mudahan juga terjaga dari api neraka dan kelak itu bisa bereuni di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang gimana supaya sukses ya samara sampai surga itu gimana? Nah, ini insya Allah ya, tentu saja basicnya adalah iman dan takwa serta amal soleh. Ya nggak mungkin ya, kalau nggak beriman kan nggak bisa gitu ya. Ke janahnya Allah ya. Dan tentu saja iman itu diwujudkan dalam amal soleh. Dan tentu saja di sini termasuk di dalamnya adalah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran dan sebagainya. Ini semua satu paket di situ ya Bunda. Berikutnya adalah supaya bisa bersama-sama sampai surga itu ya harus memiliki kesamaan visi. Visi jannati, emang sama-sama pengen ke surganya Allah gitu. Bayangkan kalau istrinya pengen ke surganya Allah, suami enggak. Bisa enggak Bunda bisa bersama? Enggak bisa. Nah ini gimana ini? Nah biasanya ya nyun sewu, kalau saya on air di radio itu selalu gitu dapat pertanyaan, Bunda gimana? Saya ini sudah sholat, sudah ngaji, sudah taklim. Suami saya itu loh enggak mau sholat Bunda. Malah sukanya itu malah cuman itu loh nonton HP ya, nonton video-video porno gitu. Pertanyaannya tuh banyak yang macam-macam kayak gitu Bunda. Ini kan berarti nggak sama visinya. Terus gimana Bunda? Nah berarti seorang istri ini mendapat amanah untuk mengajak suaminya kan gitu ya. Seperti Asiyah kepada Fir'aun. Tapi hasilnya terserah Allah.
Karena hidayah itu milik Allah, prerogatifnya Allah. Tapi si istri ini dapat amanah untuk mengajak suaminya menjadi menggandeng suaminya ke jannah. Seharusnya kan suami yang gandeng istri ya. Ini enggak, kebalik gitu. Ya tapi kan, nah dulu menikah ya mau gitu ya. Mau nikah sama itu mau kok. Berarti kan, ya dulu nggak masalah. Tapi setelah ngaji baru masalah kan gitu. Setelah tahu ilmunya baru masalah. Ya itu berarti tugasnya seorang istri itu mengajak suaminya untuk menjadi baik. Insya Allah kalau dia sabar itu semua pahalanya luar biasa. Gitu ya. Nah, supaya memiliki visi yang sama, pernah nggak Bunda ini tanya sama suami, gitu ya? Misalnya yang tadi kasusnya yang suaminya itu ternyata nggak sevisi sama istrinya, gimana caranya mengingatkan, gitu ya? Ya kita kan nggak bisa kayak ustazah gitu ya di depan suami. Sallallahu alaihi wasallam kan nggak gitu ya? Ya boleh lah gitu ya, ngobrol-ngobrolnya santai, Papa tuh pingin gak sih gitu loh, kita itu kumpul di surganya Allah, kayak gitu udah rencana. Nah ya ini barangkali mungkin ada teman atau saudara atau tetangga yang mengeluhkan itu, bisa begitu ngajak ngobrolnya ya dari hati ke hati seperti itu. Pingin gak sih? Nah ini dalam rangka menyamakan visi jannati tadi. Kalau misalnya anak ada juga yang kok yo dituturi kok yo angel yo, sholat itu tuh dieling terus gitu ya. Ada ya mungkin ya seperti itu ya mungkin ya. Ya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan di sini ibu semuanya anaknya soleh-soleh ya, amin. Ya. Kalaupun menjumpai yang seperti itu ya gitu, boleh ditanyain, menyamakan visi, harus disamakan. Kita itu hidup di dunia ini mau kemana sih nak gitu. Ya kadang-kadang anak itu kan nggak pikir, yang penting saiki Bu gitu ya. Iya. Sekarang kan materialisme, yang namanya materialisme, apalagi yang namanya Instagram, yang namanya ya medsos itu ya. Semuanya itu kan pamer ya. Artis pergi kemana, kita jadi kepingin kemana. Artis ke Kapadokia, kita kepingin ke Kapadokia. Padahal Indonesia ini ya punya loh balon udara gitu ya. Ya ada di Bali, ada di Jawa Barat atau Jawa Tengah itu ya. Contohnya seperti itu. Nah jadi Masya Allah, tantangannya itu luar biasa. Nah, yuk disamakan dulu. Ya, apa ya caranya supaya sama-sama ingin ke surganya Allah. Kalau sudah punya keinginan yang sama, yang dituju tempatnya itu, destinationnya itu sama. Kita ibarat naik pesawat nih, sama-sama menuju ke Jakarta, kita satu pesawat nih. Enak jalannya itu enak insya Allah. Bah itu jannati beneran nanti. Kalau ada kurang-kurangnya itu, dan ini enak gitu. Tapi kalau visinya sudah nggak sama, nah ini harus disamakan dulu Bunda. Gitu ya. Disamakan dulu visinya. Visi itu apa sih? Pandangan ke depan. Nanti kita mau kemana? Itu visi. Televisi itu tele itu jauh, visi itu pandangan. Jadi pandangan dari jarak jauh, maksudnya kita tuh bisa melihat dari di televisi itu ya, apa yang ada terjadi di Eropa, di Amerika, di Afrika, kita bisa melihat kan, walaupun jauh, itu namanya televisi. Maka visi itu adalah pandangan. Ya, pandangan jannati, gimana kita memandang surga itu gimana? Bisa memiliki kesamaan visi, samaan pandangan. Kita ini nanti, yuk kita sama-sama ke surganya Allah. Nah, kita sama-sama ke surganya Allah suamiku gitu, ya. Mengingatkannya caranya seperti itu. Nah, kemudian kunci sukses yang ketiga adalah menjaga keharmonisan rumah tangga. Tentu saja. Menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya bilang menjaga. Kenapa? Karena keharmonisan rumah tangga itu tidak turun dari langit, Bunda. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung datang gitu. Enggak. Yang namanya cinta itu kata kerja, nanti insya Allah kita bahasnya. Ini perlu diusahakan, perlu dijaga, perlu diwujudkan, gitu ya. Nah, harmonis itu gimana? Ya itu samara itu ya. Kemudian syukur dan sabar ya, ini penting banget. Syukur dan sabar, dan tentu saja yang terakhir adalah saling membantu dalam taat ya, dalam ketaatan saling membantu. Ta'awanu ya. Kemudian aktif dalam kegiatan dakwah. Ini insya Allah kalau sama-sama suami istri ini aktif dalam kegiatan dakwah ya, itu seperti pager. Mau ngapa-ngapain itu, ya pertama mungkin belum ikhlas karena Allah, tapi sudah malu sama tetangga. Ya Bunda ya, malu sama teman gitu. Nah nanti tinggal ditingkatkan lagi keikhlasannya. Kalau sudah sama-sama aktif di masjid, sama-sama aktif dalam kegiatan dakwah, itu pagar sudah. Insya Allah kalau itu ikhlas terus menerus ditingkatkan amal solehnya. Ya, itu jadi bekal ke akhirat bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya Allah, bahkan bertetangga dengan Rasulullah.
bertetangga dengan Rasulullah, masya Allah. Ya, bertetangga karena apa? Berkumpul dengan para syuhada, berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pingin apa? Pingin Bunda? Pingin. Ya, Bunda menjadi pengurus majelis taklim Rawdatul Jannah, menjadi anggota, menjadi aktivis, aktivis majelis taklim. Mudah-mudahan itu adalah salah satu kegiatan ya, keaktifan dalam kegiatan dakwah. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah sekarang kita bahas yang pertama, iman dan takwa. Nah karena pondasinya itu iman dan takwa, tentu saja adalah panduannya adalah Al-Quran. Rumah tangga itu akan samara apabila setiap unsur-unsur yang di dalamnya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah menata yang namanya suami, yang namanya istri itu di mana posisinya, perannya itu seperti apa? Allah sudah tuntunkan. Ini di surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Qawwam itu apa? Bukan hanya imam sholat, bukan. Qawwam itu leader, qawwam itu pemimpin, bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi ini perlu dipesankan kalau bunda-bunda punya anak laki-laki ya, yang sudah umurnya dewasa dan akan menikah itu, nak, kamu nanti itu akan jadi qawwam ya. Bekali dirimu untuk menjadi qawwam. Kamu akan menjadi pemimpin buat istri dan anak-anakmu. Nah, gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa kok laki-laki itu dijadikan pemimpin? Ternyata karena Allah itu memberikan kelebihan kepada laki-laki. Kelebihan dalam hal apa? Apa saja laki-laki itu lebih daripada perempuan. Dan seringkali ini para perempuan yang aktif di persamaan gender ya, itu kan nggak terima gitu ya. Loh, awake dhewe nek ngangkat galon asline ya abot lho ya. Nek lanang kan ndak ya. LPG ya, tabung LPG yang 15 kilo itu kan berat buat kita sebenarnya. Walaupun kuat, tapi kalau orang laki-laki tuh wah, bisa enteng, tenaganya luar biasa gitu ya. Itu dari segi fisik, belum lagi dari segi mental, pikiran, emosi ya, pengendalian emosi, beda gitu ya. Masya Allah. Nah itu Allah udah berikan kelebihan kepada laki-laki itu. Belum lagi perempuan itu ada haid gitu ya, dimana kalau sudah haid itu rasanya wis pengennya itu ya cuman di kasur aja ya, mungkin goleran gitu ya, ada yang sakit gitu perutnya kayak gitu. Nah walaupun sekarang ini perempuan juga banyak yang pintar, banyak yang berpendidikan tinggi ya, tapi nanti itu tetap harus taat kepada suami, karena di sini nanti ada ayat lanjutannya ya. Jadi pertama karena laki-laki itu dilebihkan oleh Allah. Yang kedua, laki-laki itu wajib memberi nafkah kepada istri. Nah ini seringkali sekarang juga jadi gimana nih, suami saya ternyata nggak memenuhi kewajibannya gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Terus boleh nggak saya nggak taat? Ya, ini insya Allah di sini bunda-bunda semua termasuk memiliki suami yang insya Allah saleh semuanya ya. Dan yang sebaik-baik suami itu kata Rasulullah adalah yang terbaik kepada keluarganya. Jadi keluarga itu nomor satu. Bukan baik sama orang lain dulu baru baik pada keluarga. Enggak, keluarga dulu, bahkan orang-orang terdekatnya, qoribnya dulu ya, baru kepada orang lain. Dan yang terbaik menurut kata Rasulullah adalah aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Begitu dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu menjadi teladan bagi para suami, Bagaimana anak kita itu punya keinginan untuk mencontoh Rasulullah, itu yang penting. Anak laki-laki kita, bagaimana kita membentuk anak-anak laki kita itu mencontoh atau menteladani Rasulullah. Nah sekarang apa yang dipesankan oleh Al-Quran untuk para perempuan? Fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita yang solehah itu adalah yang taat, yang qanitat, taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, karena Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan seorang perempuan itu taat kepada suaminya, maka dia juga taat kepada suaminya. Sepanjang suami itu mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi wanita solehah itu adalah yang taat kepada Allah, termasuk taat pada suami, lagi memelihara diri, menjaga diri ketika suaminya nggak ada. Nah, karena Allah telah menjaga mereka. Nah ini yang sekarang ini juga menjadi Masya Allah tantangan ya.
Mungkin bukan kita Bunda, tapi anak-anak kita. Banyak sekali sekarang di media sosial itu para istri itu nggak punya malu ya, nggak punya malu ya. Bahkan suaminya itu mengizinkan gitu loh, suaminya itu meridhoi gitu loh, heran saya gitu ya. Suami istrinya itu menggoda gitu ya, tampil menggoda gitu di medsos itu masya Allah. Ini nggak mau melihara diri namanya, nggak termasuk solihah yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah ini perlu ya kita apa ya namanya, bentengi anak-anak perempuan kita supaya mereka jadi yang solihah gitu ya Bunda ya. Masya Allah, masya Allah. Nah terus tadi taat ya, kalau perempuan atau istri kepada suaminya itu taat. Nah sekarang istri yang lebih baik lagi yang seperti apa? Ternyata oleh Rasulullah dibilang kalau engkau pandang yang menyenangkan. Ya, kalau diperintah taat, yang di atasnya lagi ada yang kau pandang menyenangkan. Kalau diperintah taat, kalau ditinggalkan menjagamu dalam hal harta dan kehormatan dirinya. Kembali lagi itu. Jadi Allah dan Rasulnya itu memesankan secara konsisten ketaatan, ya, kesetiaan, gitu ya. Kesetiaan kan menjaga diri itu kan kesetiaan toh. Gak ada suami, gimana sama teman laki-lakinya di kantor misalnya ya. Ya kegojekan, cablok-cablokan itu kan, aduh ya Allah, di masyarakat kita seperti itu. Bahkan nunut ya, kadang-kadang itu berdua goncengan, itu kan fitnah banget gitu ya. Dan itu oleh masyarakat kita tuh dianggap gak apa-apa, biasa. Padahal itu bukan mahram gitu ya. Nah itu termasuknya ini, nanti kita perlu ini perlu nanti ilmu ini kita sampaikan ya kepada saudara kita mungkin yang belum tahu ilmunya seperti itu. Jadi menjaga kehormatan diri itu menjadi sesuatu yang langka dan mahal sekarang ini, masya Allah Bunda. Mudah-mudahan kita anak-anak perempuan kita itu terjaga ya Bunda ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini sampai segitunya Rasulullah itu bilangnya seperti ini ya Bunda. Jika aku boleh memerintahkan manusia bersujud kepada manusia lainnya, maka akan aku perintahkan para istri itu bersujud kepada suaminya. Betapa tingginya kedudukan seorang suami itu bagi seorang istri. Meskipun istri ini profesor, meskipun istri ini sudah sangat mandiri, konglomerat barangkali, ya, tapi tetap Rasulullah berpesan itu. Masya Allah. Ya, yuk kita ngaca, kita introspeksi diri. Aku ini sudah termasuk yang sudah taat sama suami belum ya? Sudah yang hormat sama suami belum ya? Sampai Rasulullah itu memberikan perumpamaan yang seperti itu loh. Ya Allah, saya terus terang kadang-kadang itu ya malu sama diri sendiri. Suami datang masih pakai daster gitu loh Bunda. Ada nggak temannya di dunia? Ada nggak Bunda yang suami datang itu kita masih pakai daster belum dandan? Ya Allah, astagfirullah. Mari kita bertaubat ya Bunda. Iya, saya ngerasa harusnya kita itu hormat sama suami itu. Ya kalau beliau datang itu ya, ini contoh dari Bunda Khadijah ya. Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu, masya Allah. Nanti saya akan cerita kalau waktunya cukup ya. Beliau itu konglomerat. 2/3 kekayaan yang beredar di Mekah itu milik Bunda Khadijah. Bunda kalau umroh ada Zamzam Tower, belakangnya itu Ajiat ya. Nanti ke arah Hotel Ajiat Makarim itu dulunya lembah, namanya Lembah Ajiat. Ternaknya Bunda Khadijah itu di situ penuh Bunda, nggak cukup lembah. Yang namanya Lembah Ajiat itu menampung ternaknya Bunda Khadijah, kaya raya. Tapi masya Allah Bunda Khadijah itu kalau Rasulullah baru datang dari bepergian, Bunda Khadijah itu sudah cantik, sudah dandan dan sudah berada di belakang pintu Bunda. Rasulullah belum mengetuk, Bunda Khadijah itu sudah membukakan pintu. Masya Allah. Itu gimana ya gitu prakteknya itu seperti apa ya? Bunda Khadijah itu saking cintanya sama Rasulullah, beliau itu mengharap-harap suaminya datang. Memang beliau orang kaya, punya banyak pembantu, punya apa ya? Khadam-khadam ya. Jadi beliau itu kalau apa namanya Rasulullah ada abang-abang Rasulullah mau datang tuh beliau naik ke loteng. Rumahnya tingkat Bunda. Naik ke loteng. Suamiku dari jauh udah kelihatan. Beliau sudah langsung berdandan dan kemudian berada di belakang pintu. Sebelum Rasulullah mengetuk pintu, beliau sudah membukakan pintu. Insya Allah, antas ya Bunda Khadijah itu, masya Allah untuk Rasulullah ya, perempuan terbaik beliau itu, masya Allah. Nah, dan sebenarnya kalau kita ingin masuk surga, ya, itu sebenarnya
Sama Rasulullah itu dibilangnya sepertinya gampang gitu ya. Cuma 4 gitu ya. Cuma 4. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila wanita itu sudah mengerjakan salat 5 waktu ya, insyaallah kita semua salat 5 waktu ya Bunda ya. Saum Ramadan, insyaallah kita semua saum Ramadan. Jaga kehormatan diri, setia sama suami dan taat pada suami. Taat Bunda, ini yang taat yang benar-benar taat ini tantangan ya. Maka ia dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. Pintu surga itu ada 8 ya. Pintunya puasa, ar-rayyan ya, pintu sedekah, pintu tahajud, pintu apapun. Boleh masuk dari pintu manapun Bunda. Masya Allah. Pingin apa pingin Bunda? Pingin apa pingin Bunda? Pingin. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Bunda Allah mudahkan kita ya untuk menjaga kehormatan diri dan taat pada suami. Insya Allah kalau sholat dan puasa insya Allah kita sudah melakukannya, mudah-mudahan dengan kualitas yang lebih baik, semakin baik lagi ya. Jadi kesimpulannya suami itu adalah surga yang begitu dekat. Begitu dekat. Kalau Bunda mau masuk surga, insya Allah Bunda sudah sholat, sudah puasa, udah bondanya 2. Apa tadi? Taat dan setia, jaga kehormatan diri, memelihara kehormatan diri. 2 itu sudah Bunda boleh masuk pintu surga dari manapun. Bahkan kalau para suami Bunda itu sudah ridho ya. Siapa yang dulu? Ini hadisnya ada 2 versi. Kalau yang hadis satunya itu versi suaminya meninggal dulu, tapi suami dalam keadaan ridho. Waktu meninggal itu suaminya ridho sama istrinya, jannah insya Allah. Istrinya itu jannah. Atau kalau istrinya yang meninggal dulu, suaminya yang ridho, ya ridho suami istrinya ini bukan ridho atas meninggalnya istri, bukan ya. Ridho selama menjadi istri itu suami itu ridho, kemudian istrinya pergi lebih dulu, berpulang lebih dulu, jannah insya Allah. Itu husnul khatimah insya Allah. Karena mendapat ridho suami itu nggak mudah. Makanya Bunda, kita nggak tahu nih umur kita sampai kapan nih. Apakah seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita nggak tahu. Yuk, yang masih punya suami tanya sama suami, bapak udah ridho nggak sama aku? Mas, kamu sudah ridho nggak sama aku, Mas? Gitu. Itu sering Bunda saya tanyakan sama suami saya. Biasanya sebelum tidur, saya ngobrol-ngobrol gitu, saya tanya, Bapak ridho nggak sih sama aku? Gitu. Ridho, aku ridho sama kamu. Gitu. Aduh, alhamdulillah, rasanya itu udah kayak diguyur es gitu ya, udah kayak Masya Allah gitu ya. Aduh gitu. Meskipun saya nyadar bahwa banyak kekurangan saya, tapi ketika suami bilang seperti itu, kadang saya salah gitu, saya minta maaf gitu. Udah, kamu udah tak maafkan. Ya Allah, itu suami rezeki banget buat saya dapat suami yang seperti itu gitu Bunda. Ya, Masya Allah. Nah ini ya Bunda ya. Nah maka yuk kita berusaha menjadi istri yang solihah ya. Nah ini tadi kesamaan visi janati ya. Oh sudah menjaga keharmonisan. Oh belum ya. Yang tadi kita bahas menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Visi janati ini tadi saya bahas sebentar ya. Sudah sebenarnya tidak perlu diulang lagi ya. Jadi perlu kita mensinkronkan ya. Visi samara sampai jannah. Ya tadi sudah saya bahas. Sekarang kita lanjut. Nah gimana caranya menjaga keharmonisan rumah tangga? Ini penting Bunda. Ya. Seringkali dalam rumah tangga itu adalah gitu ya, perselisihan gitu ya. Dan saya ini waktunya sampai jam berapa ini? Ini sudah jam 9 kurang 5. Tadi mulainya juga jam 8 lebih berapa ya? Ya memang isyaknya sudah dalam. Enggak sampai sholat sampai jam 9. Oh, mudah-mudahan cukup. Gimana Bunda? Sebelum saya lanjutkan, sampai jam berapa Bunda kira-kira? Jam 9 nggih? Insyaallah. Aduh ini berarti belum ada tanya jawab ya jam 9. Terlalu panjang ya? Banyak ya materinya ya? Oke, baik. Berusaha untuk mempercepat ya. Ya. Dalam rumah tangga seringkali ada permusuhan gitu ya. Maka kita perlu hati-hati ya. Maka kita perlu belajar yang namanya skill, ini soft skill ya, memaafkan.
Bagaimana kita mengelola emosi, bisa berlapang dada, ya, bisa memohonkan ampun, seperti itu, ya. Ini saya cepatkan aja. Dan itu semuanya adalah karunia Allah. Kita lembut hati kita itu karena Allah, karena kasih sayang Allah, maka kita minta kepada Allah. Ya, kita perlu berlatih untuk melembutkan hati. Kelembutan hati itu hasil latihan dan tentu saja ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Bunda, ya. Oke, nah saya ingin masuk bahwa tadi saya sampaikan cinta itu adalah kata kerja, bukan turun tiba-tiba dari langit. Berarti cinta itu harus diupayakan. Nah ini ada ilmunya Bunda, ya. Karena cinta itu punya bahasa. Cinta itu perlu cara untuk dinyatakan. Jangan sampai sebenarnya istri itu cinta sama suami, suami itu cinta sama istri karena bahasanya nggak cocok. Yang satu itu orang Perancis diajak ngomong dengan cara orang Rusia misalnya, kan nggak cocok tuh, karena bahasanya nggak cocok. Nah maka perlu kita belajar yang namanya bahasa cinta Bunda. Gimana saya menyampaikan ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, ya? Gimana menyampaikan cinta itu supaya klop gitu, ya? Dan kemudian mengisi tangki cinta pasangan kita dengan bahasa cinta yang tepat. Apa sih maksudnya bahasa cinta? Nah, Bunda-bunda nanti bisa, ya, ini searching gitu, ya. Boleh baca-baca di internet banyak gitu. Ada 5 love language, 5 bahasa cinta yang ini perlu banget dipahami oleh setiap pasangan. Ini tulisannya Gary Chapman, ya. Kalau Bunda-bunda sudah ada yang pernah membaca bukunya atau pernah membaca artikel tentang bahasa cinta? Halo? Belum? Ada yang sudah? Oh ya, baik. Mungkin nanti suatu saat kita bisa, ya, bahas ini, ya Bunda, ya. Waktunya tidak memungkinkan. Ini ada 5 bahasa cinta, saya sampaikan aja. Kata-kata pendukung, sentuhan fisik, waktu bersama, pelayanan prima, dan pemberian hadiah. Maksudnya gini, kalau seorang suami itu punya bahasa cinta pelayanan, istrinya nggak paham, ya, istrinya nggak paham. Istrinya itu sukanya apa? Waktu bersama misalnya, atau sentuhan fisik. Istrinya bahasa cintanya sentuhan fisik, nggak nyambung. Maka perlu dipahami ini apa sih sebenarnya? Bagaimana saya menyatakan cinta kepada suami sehingga suami itu paham bahwa dia dicintai oleh istrinya. Bagaimana seorang suami itu menyatakan cinta kepada istrinya sehingga dia dipahami, istrinya itu paham bahwa suaminya itu cinta. Ada seorang suami itu setiap hari sudah bekerja keras Bunda, tiap bulan tuh selalu memberikan nafkah, nggak ada kurangnya. Tapi istrinya bilang, kamu itu nggak sayang sama aku Pak, kamu itu nggak cinta sama aku Pak. Karena apa? Istrinya itu punya bahasa cinta yang namanya pemberian hadiah. Jadi karena suaminya itu nggak pernah memberikan hadiah gitu, ya. Nafkah itu kewajiban, ya. Nafkah itu kewajiban, nggak pernah ngasih hadiah gitu, mutiara kek, inten berlian kek, gitu, meskipun sak cumprit gitu, ya. Misalnya, nggak pernah kalau pergi-pergi bawa oleh-oleh. Kan ada kan suami yang mungkin nggak sempat atau bagaimana, itu ngerasa nggak dicintai. Padahal suaminya tuh udah sayang banget loh, gitu. Nah, ini bahasa cintanya suami itu layanan. Bahasa cinta istri, pemberian hadiah, dapat hadiah seneng gitu. Ada orang yang suaminya tuh ngasih hadiah terus menerus, istrinya merasa ngasih hadiah itu nggak penting. Yang penting itu bersama. Lah aku buat tinggal terus kayak hadiah pun ya semua gak senang. Ah gitu. Ini yang maksudnya Bunda, ya. Ini tentu berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Insya Allah nanti kalau waktunya cukup, ada kesempatan lain insya Allah kita bahasnya. Berikutnya kunci sukses samara sampai surga itu adalah syukur dan sabar. Ya. Dan ini bagi orang beriman itu memang latihan sepanjang hidup untuk syukur dan sabar. Karena kata Rasulullah, orang yang beriman itu kalau diberi nikmat maka dia akan bersyukur. Kalau dia bersyukur, Allah lipat gandakan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim. Ya, lalu kalau dikasih musibah, dia bersabar. Nah, ini orang beriman, cirinya orang beriman gitu, ya. Itu, ya. Jadi insya Allah untuk samara ya perlu syukur dan sabar. Apapun yang Allah berikan ke dalam keluarga kita, kita syukuri. Alhamdulillah. Ada kurang-kurangnya, kita bersabar. Ya, kita syukur dan sabar. Syukur dan sabar itu seperti koin. Baliknya sini syukur, baliknya sini sabar. Keduanya itu sebenarnya sama. Itu adalah apa ya? Ya kesyukuran. Kesyukuran. Sabar itu pun sebenarnya bersyukur sebenarnya, gitu, ya. Oke, nah sekarang yang kelima, kunci sukses samara sampai surga itu adalah saling membantu dalam taat dan dakwah. Ini contohnya tentu saja adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini contoh yang sangat-sangat jelas Bunda, ya.
bagaimana ketaatan dan kesetiaan Bunda Khadijah mendukung dakwah Rasulullah. Ya, sampai Rasulullah itu di awal-awal menerima wahyu, Rasulullah itu kan sering berada di Jabal apa ini Bunda? Jabal Nur ya. Bukan Jabal Tur ya. Ini Jabal Nur ya, yang di Mekah ya, insyaallah. Dari sini ada gua gitu, Rasulullah suka di situ merenung, berdoa gitu. Sampai kemudian turun wahyu yang pertama dan seterusnya. Itu Bunda Khadijah itu sering loh naik gunung itu Bunda sendirian. Sampai kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sampaikan salam dari Allah dan aku untuk Khadijah." Masya Allah. Merinding ya Bunda. Adalah seorang perempuan yang dikasih salam sama Allah dan malaikat Jibril gitu. Ini saking mulianya Bunda Khadijah ya, Masya Allah. Padahal Bunda Khadijah itu kaya raya, cantik, ya, disebut dengan At-Thahirah, orang yang mulia dari keluarga bangsawan, ya. Dan Bunda Khadijah itu orang yang sangat-sangat cerdas. Tapi Bunda Khadijah itu adalah perempuan, seorang istri yang sangat taat kepada suaminya, sangat taat dan hormat kepada suaminya. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini Bunda kalau umroh ya, Bunda pernah tahu di mana letak rumah Bunda Khadijah? Ada yang sudah pernah tahu? Ya. Ini yang Bunda perhatikan tekel kotak-kotak kecil-kecil itu sengaja dibedakan dengan tekel yang besar-besar. Itu di bawahnya adalah bekas rumah Bunda Khadijah bersama Rasulullah. Ya. Yang ini itu bangunannya yang ada di bawah. Jadi sebenarnya di bawah tekel itu ada bangunan ini Bunda, tetap dipertahankan. Ya, hanya ditutup mungkin beton kemudian ditekel. Di mana posisinya rumah Bunda Khadijah ini? Bunda kalau misalnya umroh ya, kemudian sa'i, ya, sa'i kan Safa dan Marwah, ya kan? Di Marwah berakhir. Bunda tahalul, ya. Bunda keluar pintu ke arah kanan ya. Ke arah kanan kan? Itu pintu 25. Dari arah kanan itu kemudian Bunda turun di situ ya, di kiri jalan itu nanti ada ini. Ada tekel ini. Ya. Nah, ini adalah bekasnya rumah Bunda Khadijah, insya Allah. Ya. Ini ya, jadi yang sana itu ada di depannya itu ada toilet ya, itu rumahnya Abu Jahal. Bertetangga dulu. Oke. Nah, ini Syi'ib Abu Thalib. Syi'ib Abu Thalib itu di mana dulu ketika waktu awal-awal. Boleh Bunda saya minta waktu mungkin 3 menit atau 5 menit lagi? Apa ya Bunda ya? Baik. Syi'ib Abu Thalib ini ya ini di sekitaran rumah Bunda Khadijah juga. Itu yang agak jauh itu adalah rumah di mana Rasulullah dilahirkan ya Bunda ya. Yang ini yang sekarang jadi maktabah, jadi perpustakaan. Nah, ini dulunya adalah lembah ya. Nah, ini lembah milik Abu Thalib. Di awal-awal dakwah Rasulullah, di mana Rasulullah itu dimusuhi oleh kaum musyrikin Mekah. Diboikotlah Rasulullah itu dan orang-orang beriman serta Bani Hashim. Jadi tidak hanya yang beriman, ada juga orang-orang yang belum beriman itu, pokoknya Bani Hashim itu diboikot. Enggak boleh keluar dari lembah itu dan tidak boleh orang itu berjual beli dengan mereka. Apa yang terjadi Bunda? Mereka nggak dapat pasokan makanan Bunda. Bahkan air pun susah. Sampai mereka itu makan sewu rumput-rumputan, biji-biji kurma, diemut gitu. Sampai bayi-bayi itu kelaparan menangis karena air susu ibunya udah nggak keluar lagi. Dan disitulah setiap malam Bunda Khadijah mengeluarkan keping-keping uang emasnya. Suruh Ali bin Abi Thalib, keluar kamu. Beli air, cari makanan. Bunda Khadijah selama 3 tahun Bunda, setiap malam mengeluarkan keping-keping emasnya itu untuk membeli makanan dan air, untuk memberi makanan dan air untuk kaum muslimin sekitar 300 orang yang ada di Syi'ib Abu Thalib itu. Masya Allah. Bunda Khadijah itu rumahnya itu banyak horden-hordennya. Horden-hordennya itu dari sutra Bunda. Baju-baju beliau itu juga banyak. Itu habis untuk memberi baju-baju kaum muslimin. Horden-hordennya buat selimut. Kalau musim dingin itu kedinginan luar biasa. Masya Allah. Dan itulah
Makanya Bunda Khadijah yang sangat kaya raya, di mana 2/3 kekayaan yang beredar di Mekah itu adalah milik Bunda Khadijah, itu habis dalam waktu 3 tahun, Bunda. Bunda Khadijah yang kaya raya itu kemudian rumahnya hanya seperti ini, Bunda. Sangat-sangat sederhana, habis kekayaan Bunda Khadijah. Kabarnya Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Banyak harta beliau itu disumbangkan untuk dakwah, Masya Allah. Ya, bagaimana? Yuk kita berkaca dari kita, apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini, Masya Allah. Aduh, kalau kita punya uang ya mending disimpan ya. Kayaknya seperti itu ya, Masya Allah. Bunda Khadijah itu habiskan uangnya untuk mendukung Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Sampai ketika masa pemboikatan itu hampir berakhir, Bunda Khadijah itu sakit, Bunda. Jadi Bunda Khadijah itu wafat tidak lama setelah lepas dari pemboikotan. Sakit beliau di akhir itu. Ya sudah kurang makan, sudah kurang gizi lah ya, semua masyarakat di situ. Paman Abu Thalib wafat, kemudian Bunda Khadijah pun tak lama kemudian juga wafat. Dan sebelum wafat itu, Bunda Khadijah sempat berpesan kepada Rasulullah. Suatu saat Rasulullah itu masuk ke dalam rumah beliau, dan kemudian Rasulullah itu duduk di pangkuan Bunda Khadijah. Dan Bunda Khadijah sudah merasa ajalnya semakin dekat. Menataplah Bunda Khadijah itu, menatap wajah Rasulullah. Dan kemudian meneteslah air mata Bunda Khadijah. Kemudian air mata itu jatuh ke pipi Rasulullah, dan Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis, wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal menikah denganku, wahai Khadijah?" Lalu Bunda Khadijah menjawab, enggak, wahai anak pamanku, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Justru aku masih ingin terus gitu ya, memberikan apa yang bisa aku berikan untuk perjuangan dakwahmu. Maka kemudian keluarlah kalimat yang sangat terkenal ini. Bila nanti ya engkau tidak mendapati lagi kayu untuk membuat jembatan, kata Bunda Khadijah, gali kuburku, ambil tulang belulangku itu untuk engkau pakai sebagai jembatan untuk menebarkan dakwah ke seluruh penjuru bumi ini, wahai anak pamanku. Ini kalimat ini sangat-sangat terkenal. Dan kemudian Bunda Khadijah wafat tak lama kemudian dengan baju yang sangat sederhana, dengan 80 tambalan. Bagaimana itu? Seorang yang sangat kaya raya kemudian wafat dengan baju yang lusuh dengan 80 tambahan. Maka sangat pantaslah kalau Rasulullah itu sangat-sangat mencintai Bunda Khadijah, tidak tergantikan. Karena dia telah beriman sebelum orang-orang lain beriman. Semua orang kufur, Bunda Khadijah sudah beriman. Semua orang mendustakan Rasulullah, Bunda Khadijah lah orang pertama yang membenarkan Rasulullah. Semua orang menggenggam hartanya, Bunda Khadijah lah yang menghabiskan hartanya itu untuk perjuangan Rasulullah. Ya, Masya Allah. Maka pantaslah Rasulullah itu terus menyebut Khadijah, meskipun sudah menikah dengan Bunda Aisyah, sampai membuat Bunda Aisyah cemburu. Dan pantaslah kalau Bunda Khadijah itu adalah termasuk salah satu pemimpin wanita yang menjadi pemimpinnya wanita di surga. Ya, selain Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muhazin istri Fir'aun. 4 wanita penghulu surga ini. Bunda Khadijah salah satunya, pantas sekali. Meskipun beliau kemudian tidak ikut hijrah ke Madinah, nggak sampai seperti itu, tapi Masya Allah perjuangan beliau, pengorbanan beliau. Ya Allah, terima kasih ya, kita sampaikan terima kasih kepada Bunda Khadijah, jasa-jasa beliau ini luar biasa. Dan mudah-mudahan kita nanti Bunda dengan samara sampai surga itu, mudah-mudahan kita berkumpul, dipertemukan juga dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya.
Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.